Mari sama-sama kita saksikan video pengumuman gereja selama sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Ibadah Raya Minggu 7 Januari dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Junianto Naibaho dan disertai doa pengurapan keluarga. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. Komsel telah aktif kembali pada hari Jumat 12 Januari 2024. GB Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dan Saudara yang telah menabur persembahan dan perpuluhan sepanjang bulan Desember 2023. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Sebelum kita nyanyikan lagu firman, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk nyanyikan satu lagu ini sebagai pengingat bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Bahwa kita sampai jauh sampai hari ini bukan untuk meninggalkan kita, bukan untuk bikin kita gagal. Tapi karena ada banyak sekali mujizat yang bisa kita lihat, kebangkitan rohani yang bisa kita alami di tahun depan.
Biarlah kami boleh lebih sungguh lagi mengasihi-Mu Bapa. Biar kami boleh lagi sungguh Tuhan memakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah tangan kuat-Mu terus memegang tangan kami memasuki 2024. Biarlah ada damai Tuhan di tahun depan. Sesuatu yang besar akan terjadi Tuhan. Kami datang mau Tuhan damai. Anugerah
kebesaran-Mu, buat kasih setia-Mu, buat perlindungan-Mu sepanjang 2023. Engkau baik, sungguh baik, bahkan sangat baik. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima pesan di tutup tahun ini Bapa. Kami percaya firman-Mu adalah pelita buat kaki kami untuk kami menapaki hari demi hari di tahun 2024. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Kami bersyukur ada Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami untuk mengurapi, menjelaskan, untuk merangkul setiap kami di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk saudara, shalom. Haleluya, haleluya. Boleh bilang kanan kirinya, akhirnya kita sampai. Ya, haleluya ya. Kita sampai di hari terakhir ini saudara, dan saya mau katakan dulu kepada kita semua, nanti habis ibadah kita ada tukar kado khusus yang bawa kado. Jadi saudara yang gak bawa kado, saudara gak berhak untuk tukar kado ya. Di sini dilatih kejujuran karena gak ada catatannya ya, gak ada catatannya. Jadi saya mau share dulu saudara bahwa tahun 2024 kita akan mengubah beberapa hal program gereja dengan tujuan sesuai tema di 2024 adalah dekat dengan Tuhan. Dan salah satunya juga program yang berubah adalah ibadah anak muda saudara. Ibadah anak muda masih sebulan sekali saudara, tetapi nanti saya buat konsepnya ibadah anak muda itu berbahasa Inggris saudara ya, youth-nya English service. Kenapa? Karena saya baru-baru ini melihat satu cuplikan gitu ya, satu kuliah. Di kuliah ini dikatakan bahwa ternyata bangsa Indonesia itu nggak terlalu maju bahkan dibandingkan Vietnam. Sekarang yang sangat maju itu Vietnam saudara, lalu disusul juga oleh Thailand, yaitu juga cukup maju. Kenapa? Karena banyaknya anak-anak muda, khususnya orang-orang di negara-negara tersebut yang berbahasa Inggris saudara. Nah di Indonesia orang yang berbahasa Inggris itu ternyata jumlahnya hanya 10 juta saudara. Dari berapa penduduk Indonesia? Penduduk Indonesia itu 278 juta saudara, yang berbahasa Inggris hanya 10 juta. Jadi ada istilah begini, we miss the lunch with the Singaporeans and Indians because we don't speak English. Jadi orang Indonesia itu kehilangan kesempatan makan siang sama orang Singapura dan juga orang India ya. Karena ini dua kekuatan ekonomi di Asia saudara. Karena kenapa? Karena nggak bisa berbahasa Inggris. Dan ternyata untuk kita bisa salah satunya diberkati Tuhan bukan hanya karena doa, tetapi juga punya akses terhadap yang namanya global language ya, bahasa global yang kita bisa ngomong sama orang-orang di luar sana. Saat ini bahasa Inggris. Kedepan juga saya pengen nanti coba ngundang untuk kita juga ngomongnya bahasa Mandarin. Tapi ini buat anak muda saudara ya, karena menurut banyak penginjil anak muda itu dihitung 1 jiwa ya, yang senior dihitungnya udah setengah jiwa saudara, karena saudara udah mendekati hari terakhir saudara ya. Nah itu salah satu yang mau diubah saudara. Jadi walaupun anak muda nggak bisa bahasa Inggris, nanti kita ngomongnya dicampur-campur Indonesia sama Inggris, tapi saya mau bentuk anak-anak muda di GB Live ini anak-anak muda yang nanti kelasnya kelas global saudara, amin ya. Anak saudara, keturunan saudara akan memegang bangsa-bangsa saudara, amin. Dan pagi hari ini saudara, tadi saya lihat artikel ya, kalau kita lihat Traveloka bawaannya pengen ke Bangkok saudara ya. Kita lihat tiket.com kita bawaannya pengen ke Singapura saudara, tapi pas kita lihat saldo bawaannya pengen tidur aja di kamar saudara ya. Nah ini hari terakhir saudara. Ada banyak pengalaman saudara tentu tentang hari terakhir. Ada yang hari terakhir SMA, saudara pasti masih ingat ya. Kangen-kangenan sama kawan-kawan, peluk-pelukan sama sahabat karena semuanya akan berpisah, punya jalan masing-masing. Mungkin ada di antara saudara yang ingat hari terakhir saudara dengan kekasih yang saudara pernah jatuh cinta, lalu itulah hari di mana saudara putus. Bonang gak usah nuntuk gitu ya kan. Nah saudara pasti masih ingat juga sama hari terakhir mungkin saudara keluar dari rumah sakit karena rawat inap. Setiap kita pasti punya sejarah hari terakhir saudara. Sama halnya hari ini adalah hari terakhir saya bekerja di Maju Motor Group saudara. Semalam sudah farewell dan bos saya udah kasih wejangan dan sebagainya. Saya masih tinggal kasih laporan nanti jam 12 siang. Saya bersyukur hari terakhir saya di Maju Motor juga sweet ending karena
Jualannya capai target, jualannya naik dibanding tahun lalu, profitnya juga terbesar ya. Lalu after sales service-nya juga capai target. Jadi bos saya semalam salam saya, dia bilang bangga, terima kasih karena sampai akhir pun katanya saya masih mencetak rekor. Saya nggak tahu di antara saudara mana yang saudara pentingkan di dalam hidup, apakah hari pertama, hari di tengah-tengah, atau hari terakhir. Tetapi pesan tutup tahun kali ini mungkin buat di antara kita, kok khotbahnya ini, tapi saya mau khotbahkan ini sebagai pesan buat kita semua di Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Dan saya mau ajak kita semua baca firman Tuhan ini, Matius 7 ayat 21 sampai 23 bersama-sama 3 ayat ini saudara. Yang sudah ketemu boleh katakan amin. 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ada di antara saudara yang penting terhadap hari terakhir saudara bekerja, hari terakhir mungkin saudara keluar dari rumah sakit, hari terakhir saudara lulus sekolah. Tetapi ada satu hari saudara yang sangat penting di dalam kehidupan kita semua, yaitu hari terakhir di mana saudara berurusan sama Tuhan yang punya langit dan bumi. Hari terakhir dalam konteks yang saudara dan saya baca itu bukan 31 Desember 2023. Tentu buat seluruh dunia ini adalah hari terakhir menutup tahun 2023. Semuanya biasanya membuat resolusi. Apa yang akan saya evaluasi yang baik di 2023 saya lanjutkan di tahun depan, bahkan saya tingkatkan. Yang gak baik saya gak akan lanjutkan di 2024. Tentu itu hal yang mudah. Tetapi pertanyaannya saudara, kita semua punya pengharapan akan 2024. Tapi siapa yang menjamin 2024 saudara masih ada? Siapa yang menjamin 2024 dunia ini masih ada? Alkitab katakan pada hari terakhir ini bicara di mana hari Tuhan berurusan dengan semua manusia. Dan Tuhan berkata, salah satu ciri-cirinya pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukan kami udah bernubuat demi namamu? Bukankah kami udah mujizat, lakukan mujizat demi namamu? Bukankah kami udah usir setan demi namamu? Saya ambil satu kesimpulan bahwa banyak orang di hari terakhir itu mengaku Tuhan, mengaku kenal Tuhan, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang katanya berdasarkan atau demi Tuhan. Tetapi justru di ayat 23 Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka bahwa aku tidak mengenal kamu. Siapa di sini yang mau dikenal sama Tuhan? Saudara, kita dikenali sama Pak Jokowi aja mungkin ya udah seneng kali ya. Kita dikenali sama kawan lama kita aja udah seneng. Saudara boleh ngaku kenal Tuhan, tetapi yang paling penting justru adalah waktu Tuhan kenal saudara. Nah, Alkitab berkata bahwa aku tidak pernah mengenal kamu kepada orang yang nanti pada hari terakhir mengaku kenal Tuhan. Mengaku kenal Tuhan. Sepanjang 2023 saudara, tentu saudara belajar banyak hal. Saudara lewati ups and down, suka dan duka. Saudara lewati sukacita, saudara lewati dikecewakan. Bahkan saudara akan ketemu orang-orang yang mungkin saudara di akhir pertemuan dengan orang itu, saudara bisa berkata, gue pikir dia orang yang baik. Atau mungkin saudara berkata sebaliknya, gue kira dia orangnya sombong, ternyata ramah loh. Bahkan kita mengenal sesama kita aja, belum tentu saudara bisa sesuai harapan. Apalagi bagaimana saudara mengenal Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita di ibadah tutup tahun pada hari ini saudara, bahwa saudara dan saya punya satu goal di 2024 supaya Tuhan mengenal saudara. Ada istilah, ungkapan,
tak kenal maka tak sayang. Tak sayang nggak bisa ngutang, katanya gitu, saudara. Ada istilah, saudara, sebelum kita kenal itu ada satu step. Yang pertama namanya apa? Kenalan. Halo, nama saya Junianto, nama kamu siapa? Ini kenalan nih. Biasanya diikuti dengan pertanyaan selanjutnya, tinggal di mana? Udah berkeluarga belum? Udah punya anak belum? Gitu ya. Ini tahap awal nih, saudara. Ini tahap awal, introduction, perkenalan, saudara. Nggak mungkin saudara baru ketemu orang langsung saudara bilang, pinjam 100 dong. Karena belum mengenal. Nggak mungkin saudara baru ketemu orang langsung saudara tanya semua dosa-dosa dalam hidupnya. Nggak mungkin. Orang tua bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, pertanyaannya pada pagi hari ini, saudara, apa goal saudara di 2024? Semua kita pasti punya goal. Dan kalau misalnya saya tanya, mungkin goal saudara itu sama kaitannya dengan kado-kado yang saudara udah bawa. Kado-kadonya bicara apa, saudara? Segala sesuatu yang fisik yang ada di dunia ini. Tentu saudara pengen sukses, saya juga pengen sukses. Tentu saudara pengen punya baju bagus, saya juga pengen pakai baju bagus. Saudara tentu pengen punya mobil mewah. Semua siapa sih nggak mau suka mobil mewah? Ada orang bilang, ya uang bukan segalanya. Saya jawab, kecuali banyak. Uang bukan segalanya, tentu. Tapi kalau banyak enak juga. Uang nggak bisa bawa kebahagiaan, tentu. Tapi kalau banyak, ya saudara pasti bahagia juga. Tetapi saya mau ajak kita semua, saudara, di 2024 ini kita punya ambisi supaya kita dikenal sama Tuhan. Bagaimana supaya saya dikenal sama Pak Budi? Bagaimana supaya saya dikenal sama Benny? Tentu cara yang pertama sesudah kenalan apa? Bangun komunikasi. Sering ketemu, sering ngobrol. Dari situ tahu berapa banyak di antara saudara yang makan bubur diaduk. Berapa banyak di antara saudara yang makan buburnya nggak mau diaduk. Maunya buburnya dulu, baru tambahin lauk-lauknya dikit. Tapi ada orang-orang yang dapat bubur dengan lauk-lauknya langsung aja diaduk-aduk, berikut kecapnya. Berapa banyak di antara saudara yang mau sikat gigi pakai odol, odolnya dipencet dari bawah sampai atas. Berapa banyak di antara saudara pencet aja semua, mau dari atas kek, mau dari tengah kek, mau dari bawah kek. Ini ada, saudara, dulu ya, zaman saya pelayanan, saudara, di gereja sebelumnya, saudara. Itu ada suami istri bercerai cuma gara-gara odol loh. Saudara mungkin ketawa, tapi ini masalah nggak sepele buat mereka. Karena kenapa? Yang suami gondok karena merasa, gue udah bilangin ya, kalau pakai odol itu pencet dari bawah. Karena suaminya dididik dari didikan Belanda yang segala sesuatu rapi, saudara. Sedangkan si istri dididik dari didikan Sunda yang terserahlah mau dari mana aja, yang penting odolnya keluar. Nah, ini membuat akhirnya konflik menjadi runcing sampai ujung-ujungnya kamu bisa nggak dengerin saya? Selalu kamu kalau saya ngomong nggak dengerin. Kata selalu itu bicara berarti semuanya yang dilakukan oleh istri salah. Wah, ribut. Cuman gara-gara odol. Ada yang 9 tahun pacaran, nikah cuma 3 bulan. Ini kejadian nyata. Kenapa? Karena sang suami ternyata tiap kali ke kondangan, kalau dia lagi ngantri prasmanan, dia punya satu kebiasaan, yaitu dengan jari tangan kanannya dia masukkan ke hidung. Lalu dia berbagi berkat kepada yang lain. Istrinya bilang begini, Pak Pendeta, kalau cuma ngupil doang oke lah. Yang bikin saya malu waktu dia sentil itu, katanya. Pacarannya 9 tahun juga. Nikahnya 3 bulan. Padahal katanya saling mengenal. Ternyata mengenal takes time. Ternyata mengenal butuh waktu. Mengenal butuh proses. Mengenal butuh biaya. Mengenal butuh usaha, saudara. Mari, makanya di tahun depan saya punya tema adalah dekat dengan Tuhan. Dan tiap awal bulan, saudara, saya sendiri yang akan pimpin saudara, mulai dari worship leader dan juga berbagi firman. Biasanya kalau awal bulan kita berdoa buat anak-anak sekolah minggu, saudara, sebelum mereka ibadah. Nanti tahun depan saya ubah. Doanya nanti orang tua bersama anak di akhir ibadah. Saya mau berdoa buat keluarga-keluarga. Karena kalau keluarganya kuat, saudara, kotanya kuat. Kotanya kuat, bangsanya kuat, saudara. Karena iblis dia nggak hajar, saudara, yang namanya negara. Yang dia hajar apa? Keluarga-keluarga. Mari setiap suami sadari ini, setiap istri sadari ini.
Saudara boleh sukses di luar, gak ada artinya kalau saudara gagal di dalam rumah. Mari hari ini saudara, kita punya satu goal, ambisi 2024. Kalau nanti malam saudara kumpul keluarga, saudara mau oret-oret gitu, coret-coret tulis apa goal saudara 2024. Mari kita jadikan goal ini dekat dengan Tuhan. Ini ada satu lagu bahasa Inggris saya mau ajar buat saudara. Lagu ini menurut saya mencerminkan tema 2024, yaitu dekat dengan Tuhan. Liriknya boleh tampil. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Saya terjemahkan dulu buat saudara yang belum ngerti, supaya saudara nyanyinya ada penghayatan. Karena kalau saudara ngerti, I need you more itu artinya aku butuh Engkau lebih, Tuhan. More than yesterday, lebih dari kemarin. I need you more than words can say. Aku memerlukanmu Tuhan, lebih dari cuma sekedar kata-kata. I need you more than ever before. Aku memerlukanmu lebih daripada yang pernah aku perlukan. I need you, Lord. Sama-sama kita nyanyikan. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything. And Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ada satu video yang saya mau tampilkan buat saudara. Video ini menunjukkan satu keputusan yang paling brilian yang istri saya pernah lakukan di 2023, saudara. Ya, keputusan itu adalah dia membeli satu alat bersih-bersih, saudara, yang disebut Tomo, ya. Nah, ada suaranya nggak? Bisa ada suaranya nggak? Nah, ini si Tomo ini, saudara, di pause aja deh, di pause aja. Nah, saudara dengar nggak tuh suara? Ya, stop dulu deh, videonya di stop. Jadi si Tomo ini, saudara, dia bergerak bisa menggunakan yang namanya remote. Jadi remote nih, bisa klik auto, nanti dia nyapu, bisa ngepel juga, gitu ya, sendiri tuh, gitu. Nah, cuman saudara, ada satu alat yang besar di belakang ini. Nah, alat ini fungsinya dua, saudara. Yang pertama untuk nge-charge, untuk nge-charge si Tomo. Yang kedua, si Tomo itu dia pada saat dia bergerak, dia itu masukin semua kotoran yang dia ambil, debu, kertas, rambut-rambut yang rontok gitu kan. Nah, dia ambil tuh, dia ambil. Nanti pada saat dia kembali ke yang kotak besarnya itu, tadi suara yang saudara dengar, itu dia sedot kotorannya, saudara. Disedot kotorannya. Nah, satu ketika saya pencet auto, pencetnya tuh ada gambar rumah. Kalau gambar rumah, si Tomonya tuh pulang ke rumahnya, ke yang gede itu, saudara. Nah, menariknya, kok si Tomo ini cuma muter sana, muter sini, muter sana. Kok dia nggak pulang-pulang? Saya baru tahu, saudara. Ternyata yang gedenya itu kalau saudara lihat sinar putih, nggak nyala.
Mati dia, si rumahnya mati saudara. Jadi saya nyalain dulu rumahnya, baru si Tomo terkoneksi, ketemu. Pas ketemu, kotorannya disedot. Habis kotorannya disedot, si Tomo itu akan bunyi, bilang gini, recharge start. Mulai pengisian daya. Sama halnya kayak kita, saudara. Saudara dan saya dalam hidup ini kayak Tomo. Banyak kotoran yang saudara sedot. Dijelekin orang, direndahin orang. Saudara baca sosial media, hidup kawan saudara lebih sukses, saudara jadi merasa minder, saudara jadi merasa kalah, saudara jadi merasa nggak guna. Semalam saya ngobrol sama tim saya, ya mereka dalam suasana karena saya itu malam terakhir sama mereka, saudara. Lalu mereka ngobrol sama saya bagaimana sih pekerjaan secara profesional, bagaimana menangani bos dan sebagainya. Saya bilang begini, saudara. Orang itu kalau mau merasa minder, itu nggak harus karena nggak punya apa-apa. Saudara punya banyak pun, saudara bisa merasa minder. Saya dulu kenal ya sama seorang yang menurut saya kaya. Rumahnya aja di Pantai Indah Kapuk. Ya menurut saya kita masuk ke dalam rumahnya pun bisa main bola, saudara. Tetapi waktu saya ketemu dia bilang sama saya, Jun, aku nih masih harus kerja keras. Aku nih masih miskin. Kenapa? Karena dia besanan sama orang yang lebih kaya. Satu ketika mereka janjian main golf. Orang yang saya kenal ini pergi ke tempat golf itu dengan naik Velfire yang Alphard tapi kelas yang mewah, lebih mewahnya lagi. Yang mobil Alphard tapi kelas lebih mewah, Velfire. Nah ternyata besannya datang ke lapangan golf naik helikopter. Walaupun dia punya banyak, rumah besar, mobil mewah, tapi langsung merasa auto miskin. Karena yang lebih sini ada, saudara. Lalu dia ngobrol di lapangan golf, dia bilang saya punya perkebunan sawit sekian ratus hektar. Lalu biasanya berkata, oh you punya juga ya sawit, you main juga sawit ya. I juga punya. I punya di pulau ini, pulau ini, pulau ini, pulau ini. Langsung dia merasa auto miskin lagi. Karena yang satu cuma punya ratusan hektar, yang satu bukan ratusan hektar, punya pulau. Saya mau ingatkan sama saudara, merasa kalah, merasa minder, bukan karena belum tentu saudara nggak punya apa-apa. Saudara punya banyak pun, belum tentu saudara berani perpuluhan. Tapi orang yang mungkin pendapatannya kecil pun, dia bisa merasa bersyukur dan diberkati sama Tuhan. Dalam hidup ini kita sedot tuh semua, saudara. Kita sedot omongan orang, kita sedot kekecewaan, kita sedot sakit hati. Seolah-olah dalam tanda kutip, di kepala dan hati kita ini banyak debu, saudara. Kalau nggak disedot, tuh ujungnya saudara, kepahitan, ketakutan, gampang khawatir, gampang tersinggung. Baru-baru ini saya ngobrol sama orang. Orang ini saudara menurut saya kurang baik lah sama keluarganya. Dan saya bilang nggak boleh begitu sama keluarga kamu, gitu ya. Tapi dia bilang apa? Nggak ada asap kalau nggak ada api. Saya perhatiin ini orang kalau ibarat tempat sampah, sampahnya penuh. Makanya saudara harus kayak ke Tomo, go home, balik ke apa? Ke sumbernya, supaya apa? Disedot tuh kotorannya. Kayak tadi Yuli worship leader bilang, datang pada Tuhan, sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, biar Tuhan yang sedot semua kekecewaan saudara, amin. Dia sedot tuh semua masa lalu saudara yang buruk. Habis itu seperti Tomo, recharge start. Dimulai itu Tuhan nge-recharge saudara. Tuhan ngisi ulang saudara. Dia isi saudara dengan sukacita yang baru. Dia isi saudara dengan damai sejahtera yang baru. Dia isi saudara dengan kelemah lembutan. Dia isi saudara dengan arahan. Sehingga waktu kita masuk 2024 saudara, kalau saudara dekat dengan Tuhan, itu bagaikan saudara kayak Tomo yang selalu datang ke rumahnya, disedot, diisi, disedot, diisi. Sehingga 2024 sama halnya lah saudara. Orang kalau dekat saya, mereka merasa dibangkitin semangatnya katanya, termotivasi. Sama, saudara dekat sama orang tukang gosip, 5 menit aja saudara udah tahu gosip satu RT saudara. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka kuasa Tuhan mengalir sama saudara.
Saudara dekat dengan Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir. Amin saudara. Kita bangkit berdiri, kita siapin perjamuan kudus. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord, more than the air, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as the cloud goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back to my own life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Kami membutuhkan Engkau, Tuhan. Kami angkat roti di tangan kanan kami dan mengatakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus, Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Terima kasih buat tubuhmu Bapa. Dan kami mengangkat anggur di tangan kanan kami dan mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, beri kami penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, di dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Saya mau minta saudara lakukan yang mungkin ini jarang dilakukan saudara, tapi Roh Kudus menggerakkan saya untuk melakukan ini. Saya minta saudara cari 5 orang. Nanti saudara boleh berdirinya seperti melingkar. Saudara tanya namanya siapa kalau saudara nggak kenal. Ya, lalu saudara berdoa satu sama lain. Misalnya Bu Joyce berdoa buat Bonang, Bonang mungkin berdoa buat Ilma. Ya, saya kasih waktu saudara nanti cari dulu 5 orang. Kalau nggak 5 nggak dapat 4 ya. Tapi intinya adalah kita mau bikin doa melingkar berkelompok ya, untuk berdoa satu dengan yang lain. Sesudah itu nanti kita tutup doa berkat, baru tukar kado. Habis itu selesai. Kira-kira bisa saudara? Oke, coba saudara cari dulu 5 orang. Tahu Bapak. Selagi saudara berdoa, saya dan ngurus leader akan nyanyi. Kalau saudara udah kumpul, saudara boleh mulai doa. Kalau saudara udah kumpul, saudara boleh mulai doa. Ya baik, ya selalu sertaku. Ya baik, mari saling mendoakan saudara. Ku tahu Bapa pelihara. Ya baik, ya baik, ku yakin ya selalu sertaku. Ya baik bagiku, lewat
wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang darimu. Saudara boleh kembali ke tempat duduk masing-masing, tetap berdiri, kita sembah Tuhan dengan pujian ini. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dalam katakan ku pandang wajah dan berseru, pertolonganku datang dari pegang tangan kami. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Nyanyikan ini sebagai doa saudara. Memasuki 2024, kita ditolong Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, dipegang tangan saudara oleh Tuhan. Dalam hidup Kaulah harapan, dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Mari sebelum kita tukar kado, saya mau berdoa dan memberkati saudara terlebih dahulu. Kita mengakhiri ibadah kita terlebih dahulu. Ya Bapa, kami bersyukur dapat pesan ini Tuhan, untuk kami hidup dalam kesucian, untuk kami hidup dalam pertobatan, untuk kami hidup dikenal oleh Tuhan, sehingga kami bukan hanya mengaku kenal Tuhan, tapi kami dikenal oleh Tuhan, dekat, melekat dengan Tuhan. Bantu kami Roh Kudus, karena kami punya banyak kelemahan, kami punya banyak kekurangan, kami punya banyak ketidakmampuan, kami lelah, kami letih, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, bukan dengan kuat dan gagal kami, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa Roh Kudus, Engkau yang gandeng tangan kami, pegang tangan setiap kami, untuk kami senantiasa Tuhan berjalan di dalam jalan-Mu. Hamba berdoa buat setiap yang hadir, maupun jemaat GBLIVE yang tidak sempat hadir, maupun saudara yang menonton secara online, di dalam nama Yesus, pegang tangan kami masuk 2024 ini Bapa. Kasih karunia Tuhan